Welcome to my channel. Halo, senang sekali channel Bung Harpa kembali hadir di beranda kalian, menyapa kalian dimanapun berada, apapun aktivitas kalian pada hari ini. Kita lupakan sejenak ya pertandingan Liga 1 Super League yang kemarin baru saja berlangsung, di mana banyak juga mempertontonkan para pemain tim nasional kita, punggawa tim nasional kita. Seperti yang kalian juga sudah lihat di dua video gue terakhir, banyak menyinggung soal pertandingan yang berlangsung di Banten International Stadium ya, antara Dewa United dan juga Malut United. Dan kali ini kita akan kembali ke luar negeri ya, jalan-jalan ke seluruh penjuru dunia untuk melihat, melototi bagaimana performa para pemain diaspora kita. Nah, video kali ini agak sedikit lama, mungkin bisa jadi 15 menit, bisa jadi juga 20 menit, dan gua usahakan akan menguploadnya sekitar jam 5. Jadi mungkin sebelum sebagian dari teman-teman yang menjalankan ibadah maghrib, jadi tidak terganggu. Dan untuk arus pemain diaspora dan di Super League ini juga agak ada perubahan, karena yang tadinya mungkin lokal jadi abroad seperti Ramadan Sananta, dan yang tadinya abroad mungkin jadi lokal atau jadi di Super League ya, seperti misalnya Rafael Struijk dan juga Jordi Amat dan juga bahkan Jens Raven ya. Walaupun apa yang jadi janji gue beberapa waktu lalu gue tunaikan dengan mulai merambah juga Liga 1, dan ada satu saran juga untuk terus mereport Liga 1 dari pertandingan-pertandingan yang menarik, terutama yang ada pemain tim nasionalnya. Jadi terima kasih buat saran-saran kalian dan masukan kalian. Tentunya nggak bisa semua gue ikutin, tapi yang relevan, yang juga secara teknis gue bisa ikutin, gue akan coba ikutin demi share informasi yang lebih bermutu di antara kita semua. Oke, teman-teman semua, persiapan bahan ini cukup panjang. Jadi mungkin persiapan bahannya 2-3 jam, lebih detail, lebih menyeluruh. Take-nya mungkin sama editnya mungkin 1 jam, dan kalian menontonnya mungkin sekitar 15 menit, mungkin 20 menit, gue nggak tahu. Karena gue bikin ini lebih menyeluruh, mudah-mudahan tidak ada yang miss ya, walaupun kadang-kadang ada aja yang miss 1-2, dan biasanya diingetin oleh kalian semua. Yang pasti seperti biasa, raport abroad ini ada yang bagus banget, ada yang bagusnya sedang, ada yang biasa aja, ada yang kurang bagus, dan ada yang bahkan nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan ini artinya tidak main, bisa karena cedera, bisa karena mungkin masih terkatung-katung, atau masih belum dapat klub ya. Jadi gua rangkum dulu secara umum. Mads Hilgers ini masih belum jelas, karena dia sebenarnya statusnya masih di Twente, tapi karena dia transfer request, dia mau pindah, jadi dia nggak dimasukin di dalam skema skuad Twente. Makanya kemarin saat derby duel di Indonesia menghadapi PEC Zwolle, timnya Eleonore Renders, Mads Hilgers nggak ada. Di pramusim dia juga nggak ada, jadi dia masih belum jelas nih. Nah, kalau Tom Hai belum jelas karena dia belum dapat klub. Jadi dia jelas masih mencari klub gitu. Sampai detik ini yang gue tahu dia belum dapat klub, walaupun sempat beredar kabar dia akan ke Schalke 04. Ini tim Bundesliga kasta yang kedua, tapi ini juga belum firm. Kemudian juga ada Ilkan Bagot. Ya, Ilkan Bagot ini kemarin waktu Ipswich bermain 1-1 dengan Birmingham, dia tidak ada di DSP. Dan kabarnya akan dipinjamkan ke Ligue 1 atau Ligue 2, nggak tahu. Ini juga masih terkatung-katung, sama dengan Hilgers ya. Kemudian yang lainnya rata-rata, Marcelo Ferdinand dan Ole Romney memang dari kabar terakhir masih dalam pemulihan cedera, terutama Ole yang diperkirakan akan cukup lama. Jadi kemarin waktu Oxford United bermain atau kalah 0-1 dari Portsmouth, dua nama ini juga nggak ada, terutama Ole, karena kalau Marcelo Ferdinand memang sejak musim lalu pun sulit untuk menembus tim utama. Kalau Ole kan masih sempat dapat, tapi ya karena tahun atau musim ini cedera, kemarin pas lagi Piala Presiden jadi belum masuk skuad. Nah, itu secara umum gambarannya. Jadi nanti akan gue bahas secara menyeluruh ya, termasuk juga mungkin yang jarang disenggol tapi sangat penting perannya, yaitu Joe Pelupesi. Nah, mungkin kita awali dulu biar runtun dari penjaga gawang ya, biar nanti enak dari penjaga gawang, dari back, dari tengah, dan juga dari depan ya. Meskipun tadi secara umum gue udah kasih gambaran pemain-pemain mana aja yang
eh, belum dapat minute play atau masih terkatung-katung, dan kali ini kita akan bahas para pemain yang sudah tampil di klubnya masing-masing. Kita awali dari penjaga gawang seperti tadi gue sampaikan, yaitu Martin Paes. Kemarin saat timnya mengalahkan Portland 2-0, Martin Paes tidak muncul di DSP. Nah, yang jujur berita sebenar-benarnya kita nggak tahu, tapi kemungkinan ada minor injured. Kenapa? Karena sebelumnya dia nggak ada kartu kuning, nggak ada akumulasi, jadi kalau dia fit harusnya dia main. Nah, yang menjadi kekhawatiran kita semua, kalau boleh gue mewakili, adalah ketika dia nggak main, kemudian digantikan kiper lain, lalu kemudian Dallas FC menang 2-0, menang dan clean sheet. Ya, ini mungkin bisa aja membuat pelatih Dallas, FC Dallas berpikir, apa gue coba cadangin Paes, ya kan? Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita. Tapi kalau gue masih memiliki keyakinan Paes ketika nanti dia mungkin recover kembali, available, dia akan dipercaya mengawal gawang dari FC Dallas. Itu dia. Jadi menang 2-0. Berikutnya Emil Laudero. Sebagian dari kalian juga sudah mungkin tahu performa dari Emil Laudero. Singkat aja, kemarin berhadapan, ini pramusim terakhir ya, nanti kan akan segera ada competitive game minggu depan, bermain 0-0 dengan Reggiana. Ini klub yang gak pernah gue lupa. Kenapa? Karena dulu kiper MU masih Motaibi pernah main di Reggiana yang nangkep bola bolong ya. Jadi gue nggak pernah lupa. Jadi beda dengan Reggina, ada dua klub Italia yang dihadapi ini adalah Reggiana, kalau nggak salah 1919. Pokoknya Reggiana bermain 0-0, tapi Emil hanya main satu babak ya. Jadi 0-0. Jadi yang babak kedua itu pemain nomor punggung 12 yang diturunkan. Emil pakai nomor punggung nomor 1, jadi kemungkinan besar dia akan menjadi portiere numero 1 di Cremonese. Kita berharap ya seperti biasa, harapan kita bagus, dia bisa main inti, bisa juga membawa Cremonese compete, ya mungkin papan tengah, supaya siapa tahu ya dia dilirik klub yang lebih besar lagi seperti Bang Jai yang pindah ke Sassuolo, masih stay di Serie A ya. Oke. Sirius Margono sendiri belum ada pramusim lagi, jadi udah selesai pramusimnya, lebih tepatnya nanti tanggal 16 atau minggu depan baru nanti akan mulai Liga Kosovo. Jadi minggu depan ini kayaknya akan banyak liga-liga di Eropa tuh mulai serentak. Jadi ada yang udah mulai kemarin, sebelumnya lagi seperti Liga Belgia, ada juga yang baru nanti tanggal 16, bahkan ada juga nanti yang baru mulai 2 minggu dari sekarang ya. Oke, lanjut kita ke pemain belakang. Karena tadi gue sudah menyinggung Jahit Ses, jadi langsung aja Jahit Ses. Gak usah panjang lebar ya, gue udah ngangkat soal Jahit Ses, dia akan ke Sassuolo beberapa hari lalu, hanya proses tes medis dan lain-lain, dan kemarin atau mungkin hari Sabtu ya sudah diperkenalkan. Ya nanti dia akan segera menjalani pertandingan yang cukup berat dalam Giornata minggu depan ya. Jadi ada lawan Catanzaro, kemudian itu home, lalu menjamu Napoli home juga tentunya, baru nanti akan away ke kandang Cremonese maksudnya. Jadi akan bertemu dengan Emil Laudero, dua pemain yang sama-sama menjadi pengawal benteng pertahanan Indonesia. Nah, ini akan seru, tepatnya nanti tanggal 29 bulan 8. Cremonese akan menjamu Sassuolo. Jadi Bang Jai akan main ke kandangnya Emil Laudero. Nah, lanjut kita ke kali ini mungkin ke Belanda ya, ke Belanda. Ada Calvin Verdong kemarin menang 5-0 Nijmegen menghadapi Excelsior. Ya, mainnya apik, rapi, simple seperti biasa. Dan walaupun ini bukan hanya satu pertandingan ya, sebenarnya dari pertandingan lalu juga kita udah bisa lihat bagaimana konsistensi permainan dia. Menurut point of view gue, kayaknya Calvin Verdong harus mungkin mencoba tantangan yang lebih besar. Mungkin main di klub yang lebih besar lagi di Eredivisie, atau mungkin ke klub lain. Seperti yang mungkin kita pernah dengar juga, dia pernah tertarik untuk main di La Liga. Mungkin karena buat gue dia main di Eredivisie, main di Nijmegen sudah sangat zona nyaman. Kemarin dia main sebagai CB kiri, kemudian terlihat sangat tenang, sangat nyaman, sangat sepertinya kayak itu rutinitas biasa aja gitu. Jadi alangkah mungkin menariknya kalau melihat dia menyambut tantangan yang lebih besar, tapi itu kembali lagi ke yang bersangkutan. Nah, berikutnya ada mungkin masih di kita mungkin sekarang lompat ke Jepang ya. Ke Jepang, kita ke Asia dulu deh ya. Kita merambah Asia. Sandy Walsh kemarin sayang masih belum juga muncul di DSP saat timnya dikalahkan Tokyo Verdy 1-0. Ini mantan klubnya Pratama Arhan yang juga nanti akan gue bahas. Ya
waktu main lawan Liverpool, Yokohama Marinos waktu mungkin 2 minggu lalu ya, sempat menimbulkan satu harapan dia akan bisa kembali mendapatkan tempat di Yokohama Marinos. Tapi kemudian kemarin dia kembali tidak masuk DSP, kita nggak tahu kenapa. Jadi nggak ada dia, bukannya cadangan dan nggak main, bahkan dia nggak masuk DSP. Ini menimbulkan kekhawatiran karena udah lama ya, udah berapa bulan dia nggak dapat minute play sama sekali sejak dia kembali dari cedera. Ya kita tunggu bagaimana perkembangannya aja dari Pak Kumis. Masih di Asia, ke Thailand, ya Buriram United baru saja menjalani pertandingan terakhirnya musim ini sebelum nanti mereka akan benar-benar menjalani kompetisi Thai League yang sesungguhnya minggu depan. Jadi minggu depan ini banyak sekali liga-liga mulai, di mana Buriram menghadapi Rayong 1-1, Sen Patinama main di sana juga. Jadi kalau lihat dari pramusim, sepertinya Sen Patinama ya harusnya tidak ada masalah untuk mendapatkan tempat reguler. Mudah-mudahan konsisten, mudah-mudahan ya kita nggak pernah tahu. Walaupun di sisi kiri pertahanan kita sudah cukup padat, di sana ada Calvin Verdong, ada Dean James, ada Pratama Arhan, bahkan Hapner sama Dix juga bisa juga dipaksa di sana. Ya tapi kita nggak pernah tahu. Siapa tahu suatu saat kita membutuhkan Sen Patinama di pertandingan tertentu. Terutama nanti ya kita akan menghadapi Arab Saudi dan Irak di kualifikasi Piala Dunia round keempat di Jeddah tanggal 8 dan 11 Oktober. Kita lanjut kemana lagi? Ke Pratama Arhan ya, karena masih di Asia, biar agak sedikit ada patternnya. Dimana kemarin dia sudah menjalani latihan untuk menghadapi Ronceng ya, namanya apa nih? Ya dalam AFC Champions Elite ya, dan besok dijadwalkan dia akan tanding sebelum nanti akan main di Thai League di minggu depan. Jadi sama juga nih, sejak mengawali karirnya gua rasa yang paling bagus adalah di Bangkok United karena dia cukup reguler. Di PSIS Semarang baru sebentar, dia langsung terlalu cepat menurut gua pindah ke Tokyo Verdy. Di sana juga struggling, di Suwon juga struggling di Korea, dan akhirnya di Bangkok United agak lumayan musim lalu ya. Musim ini kita akan lihat seperti apa penampilannya. Nah, sementara untuk barisan back yang masih tersisa, Justin April dan Dean James kemarin udah ya, mereka bertemu dalam duel di Indonesia. Kevin Dix juga udah gua bahas, nanti tinggal nunggu pertandingan kompetitif Bundesliga lawan Atlas. Kalau nggak salah Spieltag minggu depan atau 2 minggu lagi ya. Pokoknya akan segera mulai. Jadi itu untuk Asnawi juga sama, masih belum mulai. Nanti tinggal minggu depan kita akan tunggu Port FC ya, bagaimana hasilnya. Oke, kita bergerak ke midfield ya. Gua akan coba sampaikan ini singkat, padat dan jelas. Mudah-mudahan walaupun kelihatannya akan lewat 15 menit, mungkin sampai 20 menit ini. Ivar Jenner. Nah, ini dari Utrecht ya. Dari Utrecht ini ada 2 pemain sebenarnya ya, agak gua irisin aja. Jadi ada Ivar Jenner yang baru saja resmi promosi ke ke Eredivisie, ke tim seniornya Utrecht, bersama juga dengan calon pemain naturalisasi Miliano Jonathans. Walaupun memang belum diumumkan, tapi sangat kuat ya. Jadi ini belum info A1, mungkin A3, bahwa Miliano Jonathans bersama dengan katanya Adrian Wibowo yang akan menjalani proses naturalisasi ya, karena 2 pemain ini berposisi sebagai penyerang. Miliano Jonathans kemarin sayang tidak terlibat dalam kemenangan 4-0 dari Heracles Almelo. Ada di cadangan Miliano, tapi tidak dimainkan sama sekali. Dan Ivar Jenner sendiri masih belum available karena cedera ringan. Mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ini bisa segera kembali dan memperkuat Utrecht, minimal masuk DSP, dan gua gak sabar nonton Serge Busquets-nya Indonesia ya. Oke, kita masih di Belanda, tapi kali ini sedikit turun ke Eerste Divisie, di mana Nathan Choaon yang mendapatkan minute play di competitiveness level di tim senior untuk pertama kalinya itu kemarin saat timnya dikalahkan ADO Den Haag 5-1, dia masuk menit ke-64. Jadi terakhir dia dapat minute play kompetitif itu di klub itu 28 Agustus ya. Teman-teman pasti sudah tahu dan bosan mungkin kalau yang sering ngikutin raport gua. Saat itu di Swansea. Setelah itu dia nggak pernah main di level kompetitif. Mungkin di U21 ya dimainin, atau di U23, tapi di senior ini baru kali ini. Jadi itu yang gue bilang, menurut gue seperti anak panah, jadi mundur sedikit nggak apa-apa, tapi mudah-mudahan dia mulai dapat tempat, mulai dapat regularitas, kepercayaan dirinya kembali, dan siapa tahu nanti dia bisa lagi kembali ke misalnya Lese Eredivisie. Jadi kemarin dia main sekitar 26 menit,
lumayan walaupun timnya kalah 5-1 dari ADO Den Haag. Ini mantan klubnya Rafael Strik. Oke. Itu dari pemain tengah sebagian ya, yang masih ada lagi. Kalau Tom Haig udah singgung, masih mencari klubnya. Kemudian Eleanor Renders ya, ini masih di Belanda juga berarti. Kemarin dia masuk menit ke-68. Jadi main sekitar 22 menit waktu timnya mengalahkan klubnya Mesilgers dalam tanda kutip ya, Twente 1-0. Ya seperti yang gue sampaikan di awal, Mesilgers sendiri tidak ada di squad atau di DSP, sementara Renders masuk menit ke-68 dan ya lumayan habis itu menjaga keunggulan yang sudah mereka peroleh sejak babak pertama. Dan musim lalu pun di akhir musim lalu dia tampil cukup reguler ya, kalau nggak salah starter terus gitu ya, atau sering starter di 5 laga terakhir gitu. Jadi cukup positif perkembangan dari Enola Renders. Dan kemudian last but not least di area tengah yaitu siapa lagi kalau bukan João Pedro Pessi. Nah ini mungkin belum banyak yang mendengar situasi terakhir, agak sedikit mengkhawatirkan sedikit ya, karena Lommel SK ini kan ya klub di Challenger Pro League ya, kasta kedua sepak bola profesional atau kompetisi sepak bola profesional di Liga Belgia. Tapi itu pun kemarin dia cadangan, baru masuk menit ke-75 dan Lommel keduanya untung timnya bermain 3-3 ya. Jadi ada gol di detik terakhir sehingga membuat akhirnya Lommel terhindar dari kekalahan. Jadi ya nggak tahu kenapa kok pemain buat Indonesia itu sepenting itu dan sebagus itu kita bisa lihat, tapi bahkan di kasta kedua kompetisi Liga Belgia pun dia cadangan ya. Tapi nggak apa-apa, semangat terus João Pedro Pessi yang dikontrak 1 tahun di Lommel. Oke. Kita ke depan masih ada tersisa Ragnar dan nah ini dia Ramadan Sananta. Karena Ramadan sekarang statusnya jadi pemain abroad, jadi kita akan bahas di sini. Kemarin saat timnya bermain 2-2 menghadapi Polisi Diraja Malaysia. Nah, itu dia PDRM. Tapi dia mencetak 1 gol di awal-awal. Jadi ini satu sinyal yang cukup positif. Jadi sekali lagi walaupun timnya tim Brunei tapi mainnya di Liga Malaysia ya, atau Malaysian Super League. Jadi ya lumayan lah, ketemu Johor Darul Takzim 2 kali, ketemu Sabah, ketemu juga Selangor, ketemu PDRM, beberapa tim yang agak lumayan ya gitu. Jadi bukannya main di Liga Brunei, kalau main di Liga Brunei ya pasti ya parah banget lah levelnya gitu ya. Jadi semoga dia bisa mengembalikan ketajamannya sekali lagi, bukan ujuk-ujuk dia punya level yang setara untuk menggantikan Ole, tapi kita nggak pernah tahu, siapa tahu Ole cedera, Miliano mungkin seperti apa ya, atau kita kan katakanlah menghadapi Saudi kita ketinggalan 0-1, kemudian dia dimasukin menit terakhir, siapa tahu bisa mencetak gol ya. Kita harus dukung pemain kita. Nah kemudian siapa lagi? Udah semua ya, itu kayaknya merap semua rapot pemain abroad ya. Dan seperti yang gue bilang tadi, gue juga tidak melupakan liga kita Super League, meskipun ada keterbatasan tenaga dan waktu tentunya ya, tapi gue akan berusaha untuk mengcover semua pertandingan juga, atau beberapa pertandingan lah yang menarik dan ada pemain tim nasionalnya di Super League. Kalau untuk rapot abroad jangan khawatir, gue akan berusaha untuk selalu menghadirkan ke kalian saban minggu. Nah teman-teman semua, itu dia ya sajian dari gue kali ini agak lama, mudah-mudahan bisa memberikan tambahan informasi kalian untuk melihat, memetakan situasi awal-awal musim ini ya, menjelang kita menghadapi kualifikasi Piala Dunia round keempat nanti. Seperti apa sih kira-kira performa dari para pemain kita, pemain tim nasional kita di klubnya masing-masing, terutama karena kali ini segmen Report Abroad. Semoga ya ada seperti biasa ya, ada beberapa yang bagus, ada yang kurang. Semoga mereka bisa terus compete, perform. Kalau ada yang kurang bisa diperbaiki. Kalau ada yang belum dapat klub seperti Tom Haig dan juga Mesilgers supaya cepat dapat klub. Dan kalau udah bagus, semoga tetap dipertahankan. Terima kasih teman-teman, semoga hari kalian menyenangkan dan adios.